Itu saya tidak sengaja juga ya, jadi bukan karena saya sengaja, tapi terima kasih sudah diingatkan, ya. Yang kita pelajari adalah, ini ya, finite limit as x goes to positive or negative infinity. Jadi limit yang terbatas atau limit menuju nilai tertentu ketika variabel independennya menuju positif atau negatif tak hingga. Kemudian materi kedua adalah limit, di tak hingga untuk fungsi-fungsi yang bentuknya pembagian, fungsi-fungsi rasional. Kemudian, terakhir adalah tentang asimtot. Asimtot itu apa? Ya nanti kalau kita sudah masuk ke slide itu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Kita katakan, ini definisinya ya, kita katakan bahwa f(x) itu punya nilai limit L, ya, jadi nilai limitnya ada dan, L ketika x menuju tak hingga, dan kita tulis seperti ini ya, limit x menuju tak hingga, ya, lihat kursor tangan saya ya, limit x menuju tak hingga dari f(x) itu sama dengan L. Jika, nah ini jikanya ini sebenarnya, apa namanya, bahasa dalam tanda kutip bahasa formal. Tapi kalian tidak perlu hafal ini karena tidak akan masuk kuis, jangan khawatir. Kalau kalau saya masukkan kuis nanti bisa kejang-kejang ya. Saya ngoreksinya juga kejang-kejang gitu. Eee, yang penting, maksudnya adalah, oke, limit walaupun x-nya menuju tak hingga atau x-nya menuju negatif tak hingga, nilai limitnya bisa jadi menuju nilai tertentu, bukan menuju tak hingga juga gitu. Dalam hal ini kita contohkan adalah nilai limitnya menuju L, ya. Nah, ada teorema yang menyatakan bahwa kalau ketika kita mempelajari limit ya, kita punya limit laws ya, apa namanya, hukum hukum limit ada di sebentar, limit of a function kayaknya ada di sini harusnya. Nah, kita punya, limit laws ya, yang mana kita punya ada 7 aturan ini ya, aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan konstan, perkalian 2 fungsi, pembagian 2 buah fungsi, pangkat, dan akar, ya, kita punya aturan ini. Aturan ini ya, berlaku juga ketika x-nya menuju positif atau negatif tak hingga ya. Aturan ini kan, dibuat ketika x-nya menuju suatu nilai tertentu yaitu c. Tapi di sini kita pakai lagi aturan-aturan yang sama ternyata berlaku ketika C-nya itu menuju positif atau negatif tak hingga. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya kita pakai misalkan aturan penjumlahan. Limit X menuju tak hingga dari 5 tambah 1 per X. Maka kita punya dengan aturan penjumlahan kita punya limit X menuju tak hingga dari 5 ditambah limit X menuju tak hingga dari 1 X. Limit X menuju tak hingga dari 5 karena 5 ini konstan ya, X menuju berapapun limitnya pasti tetap 5. Tapi kalau X-nya menuju tak hingga dari 1 per X, nah ini akan menuju berapa limitnya? Limitnya akan menuju 0 karena apa? Ada yang tahu? Kenapa kok limit X menuju tak hingga 1 per X itu 0? Ada yang tahu? Karena Nah, satu kan dibagi semakin banyak, jadi misalnya gimana? Oh, misalnya kayak kertas kan, Pak, kalau ya. dibagi jadi tinggal 2, tinggal 2. Terus kalau dibagi lagi tinggal, sabar, Pak. Aku pakai kertas ini coba. Ya, ini ilustrasinya bagus ini. Mana ya? Sabar tuh. Masih cari kertas yang mau disobek-sobek ya, Farel? Ya, Pak. Nah, ini, Pak. Kan ini kan satu kertas kan, Pak. Ya, heeh. Nah, kalau misalnya dibagi 2, tinggal gini lah kira-kira kan, Pak. Heeh. Nah, dibagi 4, jadi tinggal 1/4-nya. Jadi gini. Ya, Dibagi berapa tadi ya? 4, habis itu berapa ya? 8. 8. Sabar, Pak.
dibagi 8, tinggal gini Pak. Dibagi 10 ya, 16 16. dan terus gitu ya. 16. Iya. Jadi kayak semakin habis Pak. Jadi dia semakin jadi mendekati 0, jadi 0 gitu Pak. Kan kalau ini dibagi habis, mungkin jadi semakin habis Pak, gitulah. Ilustrasi yang sangat cerdas ini. Jadi sangat-sangat representatif ya. Yang lainnya bisa paham dari ilustrasi ini. Kenapa kok limit X menuju tak hingga dari 1/X itu 0? Paham, Pak. Bisa paham ya? Jadi kita Bisa. akan membagi dengan sesuatu yang semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Sehingga apa yang ada di pembilang ini semakin tidak signifikan terhadap yang ada di penyebut. Sehingga bilangan itu akan semakin kecil, semakin lama semakin menuju 0. Ya. Ilustrasinya seperti apa yang disampaikan oleh Farel tadi ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1/X adalah 0. Sehingga limit ini kita punya nilainya adalah 5. Oke, contoh dengan hukum limit yang selanjutnya yaitu aturan perkalian. Misal kita mau menghitung limit X menuju negatif tak hingga dari Pi akar 3 dibagi dengan X kuadrat. Maka berdasarkan aturan perkalian, ya, Pi akar 3 dibagi dengan X kuadrat itu kita bisa tuliskan menjadi Pi akar 3 kali 1/X kali 1/X. Oh ya, sedikit catatan ya. Coba kira-kira ada yang tahu nggak di sini mengapa perkaliannya kita pakai titik, tidak pakai tanda silang? Ada yang bisa menebak nggak kira-kira mengapa? Untuk menghindari ambiguitas dari variabel X, Pak. Ya, tadi Akasyah itu menghindari ambiguitas. Ahmad? Ya, biar bisa membedakan mana perkalian sama variabel X, Pak. Betul sekali ya, ini dua-duanya betul ya. Jadi mulai sekarang biasakan perkalian itu kita pakai titik ya, bukan pakai tanda silang ya. Kalau tanda silang itu huruf X ya, jadi takutnya nanti malah dikira huruf X padahal tanda silang gitu ya. Nah, di sini ya kita ubah jadi bentuk perkalian, kemudian berdasarkan aturan perkalian kita bisa pecah limitnya menjadi limit X menuju negatif tak hingga dari Pi akar 3 kali limit X menuju negatif tak hingga dari 1/X kali limit X menuju negatif tak hingga dari 1/X juga. Nah, sekarang kalau tadi di contoh yang atas, pertanyaannya adalah mengapa limit X menuju positif tak hingga dari 1/X adalah 0. Sekarang pertanyaan saya kalau misalkan ini ya, mengapa kok limit X menuju negatif tak hingga dari 1/X juga 0? Ada yang bisa menebak nggak kira-kira mengapa? Selain Farel, selain Akasyah, dan selain Ahmad. Kalau tadi pembaginya positif ya, positif tak hingga. Sekarang pembaginya negatif tak hingga. Tapi dia tetap menuju, nilai limitnya tetap 0. Mengapa? Pada dasarnya sama ya alasannya. Karena dibagi dengan sesuatu yang negatif, tapi negatif sangat besar sekali ya. Sehingga misalkan kita bagi 1 dengan 1000, kita punya 1/1000. Kita bagi 1 dengan 1.000.000, kita punya 1/1.000.000. Kita bagi, dengan negatif 1.000.000 ya. Kita bagi 1 dengan negatif 1 miliar gitu. Kita punya minus 1/1 miliar dan seterusnya ya. Semakin lama bilangan ini ya, semakin besar, semakin menuju, tapi besarnya itu semakin menuju 0. Dari yang tadinya negatif ya, negatif 1 misalkan semakin lama semakin menuju 0 ya. Sehingga nilai limitnya walaupun dibagi dengan negatif tak hingga ya, 1/X itu tetap 0. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita latihan ya. Coba di sini saya mau mencari korban yang pertama. Aom Rizky Wiratanu. Ada? Ada, Pak. Saya, Pak.
Om Rizky Beratanu. Pertanyaan yang pertama, sebelum kita ke pertanyaan A sampai I ya. Pertanyaan yang pertama adalah di gambar ini ya, yang dimaksud sebagai grafik dari fungsi f itu yang warna apa? Yang warna hitam garisnya, atau yang warna abu-abu, atau yang warna biru? Ya, Rizky. Sebentar Pak, sebentar Pak. Yang biru bukan Pak? Yang biru, ya betul sekali ya. Jadi kalau punya soal kayak gini ya, yang garis hitam yang ada panahnya itu kan sumbu koordinatnya ya, sumbu Y dan sumbu X ya. Oke, masih ke Rizky. Sumbu X itu yang vertikal atau yang horizontal? Horizontal Pak. Kalau yang vertikal sumbu apa? Buke. Sumbu Y, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya mencari korban selanjutnya. Cynthia Febrina Pelawi. Cynthia. Saya, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saya adalah berapa nilai fungsi f saat x-nya sama dengan min 3? Berapa nilai fungsi f saat x-nya sama dengan min 3? Cynthia? Berapa? Berapa nilai fungsi f saat x-nya sama dengan min 3? Cynthia? Sebentar, Pak. Oke, grafik yang f itu yang warnanya apa, Cynthia? Iya, Pak. Grafiknya f itu yang warna apa di gambar? Warna hitam, F. abu-abu, atau biru? Biru, Pak. Warna biru, oke. X sama dengan min 3 itu yang mana? Yang di garis X, vertikal atau yang di garis horizontal? X sama dengan min 3 di garis horizontal, Pak. Di sebelah kiri atau sebelah kanannya sumbu Y? Sebelah kiri, Pak. Berarti yang ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor saya ya. Oke, nilai fungsinya berapa di X sama dengan min 3? Min 2, min 3, Oke, saya spesifikkan deh. Yang atas ini atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang bawah karena apa menurut Cynthia? Yang bawah karena apa? Karena terdapat titik lain juga di situ, Pak. Salah ya, Pak? Maksudnya karena ada lingkarannya. Oke, saya ganti ya ke Helmi Apriando. Helmi. Ya, Pak. Nilai F ketika X sama dengan min 3 berapa? X-nya min 3 tadi sudah dijawab oleh Cynthia yang ini ya, yang ada kursornya ini. Saya kasih blok. Ini X min 3. Nilai fungsinya berapa?
Helmi. Helmi. Tes, halo Pak. Ya. Ya, Nilai fungsinya berapa saat X sama dengan min 3? Y yang Pak, yang Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Menurut Helmi adalah yang nilai fungsinya adalah 2 ya. Y sama dengan 2. Oke. Sekarang saya mau konfirmasi jawabannya ke Octaviana Salsa. Ya Pak, ya Pak. Octaviana, apakah jawaban Helmi benar? Saat X sama dengan min 3, nilai fungsinya adalah 2. Benar nggak? Menurut saya iya Pak. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi saat X sama dengan min 3, nilai fungsinya itu bukan min 2, tapi 2 ya. Karena di min 2 ini ada lingkaran yang bolongnya ya. Ini artinya di saat X sama dengan min 3 itu nilainya bukan yang di bawah, bukan yang lingkaran bolong ini ya. Tapi yang di atas ya. Oke, sekarang saya mau mencari yang lain ya. Firanda Rahma. Iya Pak. Jawaban untuk A berapa? Limit X menuju 2 dari fx. Bentar. 2 bukan Pak? 2. Iya. Menurut Firanda, limit X menuju 2 dari fx itu 2 ya. Oke. Sekarang saya mencari yang lain dulu. Reza Adrian. Reza. Saya Pak. Ya, menurut Reza, jawaban untuk A ya. Jawaban dari Firanda tadi benar atau salah? Kalau salah berapa harusnya? Nol Pak. Menurut Reza adalah 0. Oke. Sekarang saya ganti Muhammad Afrizal Hanif. Halo, iya Pak. Ya. Menurut Afrizal, ini panggilannya Afrizal atau Hanif? Afrizal aja Pak. Menurut Afrizal, yang benar jawabannya Firanda atau jawabannya Reza? Yang 0 Pak. Yang 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0 ya. Karena kalau kita lihat fungsinya X menuju 2 itu kan X itu kita lihat yang garis horizontal ya. Sumbu X ya. X menuju 2 itu yang di sini ya, kursor saya. Ini saya kasih blok ini supaya ketahuan ya, X menuju 2, 2 itu di situ ya. Nilai fungsinya yang mana? Nilai fungsinya kan yang garis warna biru ya, kurva warna biru. Nilainya menuju di situ, Y-nya adalah 0 ya. Sehingga limit X menuju 2 dari fx adalah 0 ya. Jadi yang benar adalah jawaban dari Reza dan siapa tadi? Afrizal. Oke. Muhammad Reza Pahlevi. Ini Reza lagi ya. Hadir Pak. Panggilannya Reza atau Pahlevi atau Levi? Reza Pak. Reza 2. Ini Reza kalau di kelas Reza 2 atau Reza 1? Reza Pahlevi ini Reza 2 atau Reza 1? Ya udah biar beda jadi Pahlevi aja Pak. Oke, enggak, sebentar. Tadi kan Reza siapa namanya? Reza Adrian ya. Reza Adrian ini panggilannya Reza juga? Saya Meci Pak. Oh, Meci. Oh ya sudah, berarti Muhammad Reza Pahlevi ini panggilannya Reza ya. Ya Pak. Yang tadi Ya, Pak. Meci. Oke, sorry. Berarti salah saya ya. Reza. Ya. Jawaban untuk yang B berapa? Limit X menuju negatif 3 dari, ini tandanya positif berarti dari kanan atau dari kiri? Dari kanan Pak. Dari kanan, oke. Menurut Reza, jawaban untuk B berapa?
Limit X menuju negatif 3 dari kanan berapa? X menuju negatif 3 itu negatif 3 itu yang ini ya. X negatif 3 itu yang ini. Yang saya kasih blok ini. Limit dari kanannya berapa untuk fx? Berapa Reza? Min 1 bukan, Pak? Min 1, yakin? Sudah bisa dikunci jawabannya? Insya Allah yakin, Pak. Insya Allah yakin. Ya, menurut Reza min 1. Sekarang Selvi Indriani. Selvi Indriani. Halo ya Pak, suara saya kedengaran Pak. Kedengeran? Oke. Menurut Selvi, apakah jawaban Reza tadi benar atau salah? Limit X menuju negatif 3 dari kanan, fx adalah min 1. Menurut Selvi, benar atau salah? Kalau salah, seharusnya berapa? Dua Pak. Seharusnya 2, yakin? Dari kanan ya. Jawaban untuk B ini, yang dari kanan. Sudah bisa saya kunci jawabannya? Dua, sudah yakin Selvi? Selvi? Ya Pak. Sudah yakin? 2 ya. Oke, saya mau cari pembanding satu lagi ya. Rakes Bramantio. Iya, Pak. Kamu siapanya sutradara itu, Rakes? Bukan siapa-siapanya, Pak. Oke, panggilannya Rakes atau Tio? Rakes. Rakes. Menurut Rakes, jawaban dari Reza dan jawaban dari siapa tadi, Selvi, apakah benar? Untuk B ya, limit X menuju negatif 3 dari kanan. Fx. Min 3 ke kanan. Min 3 dari kanan, bukan ke kanan ya. Oh, dari kanan. Oh. Menurut tadi Reza ya? Ya. Tadi menurut Reja Palevi itu min 1 dan menurut Selvi tadi 2. Selvi tadi 2. Oke, menurut Rakes ada jawaban lain atau salah satunya benar tadi? Kalau menurut saya itu yang benar itu yang Reja Palevi, Pak, yang min 1. Min 1. Oke, nah ini sudah ada 2 jawaban yang sama, 1 jawaban berbeda ya. Oke, sudah yakin, Rakes? Yakin, Pak. Oke, sekarang kita lihat ya. Ketika fungsinya menuju negatif 3, ya, X-nya menuju negatif 3 dari kanan, ya, berarti kita berangkat kira-kira dari min 2 ke min 3 atau dari min 4 ke min 3 X-nya? Dari min 2 ke min 3. Ya. Fungsinya kan yang warna biru ya. Dia menuju nilai berapa? Minus 2, Pak. Menuju minus 2. Jadi jawaban untuk B harusnya berapa? Minus 2. Minus 2. Ya. Oke, sekarang Reza, terus Selvi dan Rakes sudah mengerti? Kalau jawabannya harusnya min 2? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Ya. Oke, sekarang ke atas. Abdullah Ahmad Hafiz. Ini panggilannya siapa? Hafiz.
Iya Pak, Hafiz. Hafiz, penghafal. Oke, Hafiz. Jawaban untuk C berapa? Oke. 2 ya Pak? 2 ya. Karena apa? Karena min 3 dari kiri. Berarti yang di atas itu 2. Ya, oke ya. Jadi semuanya setuju ya. Jadi kalau kita menuju min 3 dari sebelah kiri ini fungsinya akan menuju 2. Oke, good job. Sekarang Anissa Rizky Safitri. Jawaban untuk D. Bentar. Dua bukan Pak? Untuk D berapa menurut Anissa? 2 Pak. 2. Oke, menurut Anissa untuk D adalah 2 ya. Limit X menuju negatif 3 dari fx adalah 2. Sudah yakin Anissa? Siapa? Insya Allah Pak. Oke. Sekarang Ari Aprilianto. Halo Pak, Ya Ari, menurut Ari jawaban untuk D berapa? saya setuju sama Anissa Pak, 2 Pak. 2. Oke. Ya. Sudah dikunci jawabannya Ari? Kunci Pak, yakin saya Pak. Yakin. Oke, sekarang kalau di sini tidak ada tandanya, tidak ada tanda plus atau minus, berarti apa limitnya? Berarti limit dari dua sisi ya? Dua sisi Pak. Dari dua sisi. Dan syaratnya apa? Dari Sama, dua sisi Harus sama Pak. sama. Harus Oke, sama. pertanyaannya adalah dari sisi kiri limitnya berapa? Plus 2 Pak. 2 Plus 2. Dari Dua, sisi Pak. kanan limitnya? Minus Min 2. 2 Pak. Min 2. Berarti limitnya untuk D ada atau tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi Tidak ada, Pak. untuk Anissa dan Ari, untuk D jawabannya tidak ada ya. Jadi kalau ada soal kayak gini nanti di kuis ya kalian jawab limitnya tidak ada gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita baru D nih ya. Ada pertanyaan? Enggak? Masih mudah? Oke, nah sekarang kita mulai ke yang agak sedikit lebih sulit. Aldin Manbraja. Aldin? Ada Pak. Menurut Aldin, jawaban untuk E. Ini panggilannya siapa? Braja, Aldin? Aldin Pak. Aldin. Menurut Aldin, jawaban untuk E apa? 0, sekian Pak. Mendekati 1. Mendekati 1. 1 atau min 1? Positif Pak. Positif 1, berarti di sini maksudnya. Iya. Oke. Nah, sudah dikunci jawabannya? Sudah Pak. Oke. Christos Zwingli Alexander. Ini panggilannya siapa? Halo Pak, Panggilannya siapa? Alex? Zwingli aja Pak. Zwingli. Ya Pak. Oke, menurut Zwingli, untuk E jawabannya berapa? Minus Tadi 1 menurut ya Pak. Ya? Menurut saya Pak. Menurut Zwingli berapa? Minus 1 Pak. Min 1, oke. Sudah yakin jawabannya? Insya Allah Pak. Kita dapat jawaban yang berbeda ya. Tadi menurut Aldin plus 1, menurut Zwingli min 1. Oke, David Ephraim. Ini Ephraim atau Ephraim? Efraim Pak. Ephraim. David Ephraim, panggilannya Ephraim atau David? David. David. Oke, menurut David jawaban yang benar yang mana? Min 1. Min 1 karena apa? Karena ya itu kan dia menuju 0 dari kanan kan? Ya,
Karena menuju 0 dari kanan berarti kita gerak dari kanan ke kiri ya. Kita telusuri grafik yang warna biru, dia menuju ke bawah, menuju min 1. Jadi untuk E jawabannya adalah min 1. Sudah bisa dipahami sekarang? Jadi jawaban dari Swingli betul ya. Aldin sudah mengerti? Boleh diulangi tidak, Pak? Oke. Kalau ada tandanya plus ini berarti dari kanan ya. Dari kanan itu berarti kita menelusuri ya yang kurva warna biru sampai X-nya kira-kira 0. Kurva yang warna biru kalau kita telusuri dari sebelah kanan, kita gerak dari kanan ke kiri nih ya. Perhatikan kursor saya ya. Gerak terus dari kanan ke kiri ya. Kita mendekati X sama dengan 0 dari kanan. Ternyata nilai fungsinya menuju min 1. Berarti limit X menuju 0 dari kanan untuk fx adalah min 1. Gitu, Aldin. Bisa dipahami? Bisa, Pak, paham. Nah, Paham, Pak. oke. Nah, ini yang lebih sulit lagi nih. Saya mau cari... Fauzan Akmal. Fauzan. Iya, Pak. Menurut Fauzan, jawaban untuk F apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada karena apa? Karena dari kiri, fungsi yang kiri itu ke arah 0 nggak ada titikan 0, Kak, Pak. Nggak nyambung maksudnya gitu ya? Ya. Oke. Jawabannya sudah hampir benar. Pascal, coba. Pemahamannya tadi Fauzan sudah oke. Pascal? Ya, Pak. Menurut Pascal, jawabannya yang benar apa untuk F? Limit X menuju 0 dari kiri. Menurut saya kayak tidak ada. Nggak ada. Sama kayak jawabannya siapa tadi? Fauzan ya? Menurut Pascal? Iya, Pak. Oke. Nah, ini buat semuanya satu kelas ya. Ini memang pertanyaan sulit untuk F ini. Karena baru pertama kali ini keluar. Di contoh ini ya. X menuju 0 dari kiri. Berarti kita gerak dari min 1 ke 0 kan ya? Iya, Pak. Berarti ini fungsinya kan naik terus ya? Iya. Nah, kalau kalian menemukan grafik seperti ini ya, ini sebenarnya grafiknya itu masih terus naik terus ke atas, tapi dia tidak pernah beririsan dengan sumbu Y, tidak pernah menyentuh sumbu Y, tapi dia naik terus. Ya. Kalau seperti ini jawabannya adalah positif tak hingga, ya, karena dia naik terus ya. Semakin dekat dengan 0, dia grafiknya semakin tinggi, semakin menuju positif tak hingga. Gitu. Jadi jawabannya adalah positif tak hingga untuk F. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang Elizabeth Sekar Langit. Iya, Pak. Menurut Elizabeth, jawaban untuk G apa? Sebentar, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada karena apa? Karena kalau dari kanan sama kiri hasilnya beda. Dari kanan berapa? Dari kanan min 1, kalau dari kiri yang min tak hingga. Yang positif tak hingga ya? Positif tak hingga. Oke, berarti jawaban dari Elizabeth benar ya. Oke, sekarang untuk 2 yang terakhir ini saya mau cari 1 orang aja. Christian Surya Dharma. Christian. Halo, Pak. Menurut Christian, jawaban untuk H berapa, untuk I berapa? Untuk H. Kalau yang untuk H itu menurut saya 1. Menurut saya 1, Pak. Kalau yang untuk I itu menurut saya 0, Pak. Oke, sudah dikunci jawabannya, Christian? Sudah yakin?
Belum sih Pak, saya juga mikirnya kalau misalkan yang H itu dia tak hingga Pak, karena dia terus ke mana kan ke positif terus. Nah, kalau yang untuk I itu dia juga ke negatif terus, berarti minus tak hingga. Belum tahu Pak. Jadi yang harus saya kunci yang mana jawabannya? Kita Coba yang pilih tak hingga salah aja satu. Pak. Yang H itu saya kunci tak hingga, yang I itu saya kunci minta hingga. Oke. Oke. Farhan Harahap. Farhan. Pak. Menurut Farhan, ya, jawaban untuk H dan I itu harusnya berapa? Tak hingga Pak. Sama kayak ini. Sama kayak Christian tadi. Iya Pak. Oke, ya. Nggak masalah ya. Jawabannya Christian, sebenarnya jawaban Christian yang pertama itu benar. Karena apa? Ketika X menuju tak hingga, kita lihat sumbu X ya. Sumbu X ini kan yang horizontal ya. X menuju tak hingga itu berarti kan yang ke kanan terus ya. Grafiknya, ini sebenarnya kalau kalian melihat gambar seperti ini berarti dia akan terus hanya menghimpit garis Y sama dengan 1, tapi tidak pernah menyentuh Y sama dengan 1. Ya. Jadi, dia tidak pernah ngelewatin garis ini, garis Y sama dengan 1 ini. Tapi dia akan semakin lama semakin dekat. Nilai limitnya adalah, kalau X-nya menuju positif tak hingga, nilai limitnya adalah 1. Nah, ketika menuju negatif tak hingga, berarti, nah ini dia akan semakin dekat dengan Y sama dengan 0, atau semakin dekat dengan sumbu X ya. Semakin dekat dengan sumbu X, tapi tidak pernah melewati sumbu X ya. Karena jaraknya semakin dekat, semakin lama semakin dekat, maka di sini X menuju negatif tak hingga itu berarti kan ke horizontal yang ke kiri ya. Berarti dia nilai limitnya adalah 0. Bisa dipahami? Sampai Bisa, sini, Pak. sebelum saya ke contoh selanjutnya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya ke contoh selanjutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk limit tak hingga dengan minta hingga ini apa ya, Pak? Kita langsung lihat dari grafik paling kanan dan paling kirinya, Pak. Kalau misalnya grafiknya putus itu nggak dipermasalahkan ya, Pak? Ya kalau grafiknya seperti ini, ya kira-kira akan menuju nilai itu gitu ya. Tapi kalau misalkan grafiknya ternyata bentuknya naik terus ya, kalau di sini kan semakin lama kelihatan grafiknya semakin datar gitu kan ya. Tapi kalau dia tidak semakin datar, semakin naik terus, maka ya limitnya berarti tak hingga gitu. Seperti itu Aditya ya. Itu kalau lihat dari grafik. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ke contoh ini ya. Ini sebenarnya contoh yang sudah dibahas. Ini contoh yang tidak sulit. Oke, saya mencari korban lagi deh. Kalau gitu, Giovanni Rika. Iya, Pak. Giovanni Rika Bunga. Iya, Pak. Ada saya, Pak. Menurut panggilannya Giovanni ya? Panggilannya Gio, Pak. Geo. Menurut Geo, ini kira-kira nilainya berapa? Kalau tak hingga, limit menuju tak hingga, X-nya. 0, Pak. Berapa? Karena 0. 0 karena apa? Karena seperti ini, Pak, yang dijelaskan Farel tadi, Pak. Berapapun kalau semakin lama semakin dibagi, ntar semakin habis, semakin 0 gitu, Pak. Oke, ya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Oke, saya terima ya. Ini kira-kira sama dengan 0. Karena apa? Karena nilai dari sinus 2x ya, berapapun x-nya, itu pasti ada di antara berapa sampai berapa? Dari berapa? Min 1,1. Min 1 sampai 1 ya. Dari min 1 sampai 1 saja ya.
Nggak mungkin lebih dari itu, nggak mungkin lebih dari 1, nggak mungkin kurang dari -1 kan? Nilai dari sin. Semuanya bisa memahami? Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Tidak, Pak. Pak. Oke. Hah? Tidak, Pak. Ada yang tidak? Siapa? Farel. Farel. Kenapa Farel? Maksudnya kenapa itu min 1 dan 1, Pak? Oke. Nilai dari fungsi trigonometri sin itu bisa nggak lebih dari 1? Oh iya, Pak, ngerti. Kalau kurang dari 1 bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Iya, Pak. Nilainya pasti ada di antara -1 sampai 1, oke? Oke, Pak. Oke. Karena sin 2x itu selalu ada di -1 sampai 1 ya. Maka kita punya suatu bilangan yang kecil ya. Pembilangnya kecil. Pembilangnya ini selalu di antara -1 sampai 1. Tapi penyebutnya itu akan menuju positif tak hingga ya. Dia penyebutnya akan semakin besar lama-lama. Jadi kita punya sesuatu yang sangat kecil, ya sesuatu yang kecil dari -1 sampai 1 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Dibagi sesuatu yang sangat besar yaitu menuju positif tak hingga, sehingga semakin lama ya tetap akan menuju 0 ya. Kalau masih nggak percaya ya, kita bisa pakai ini, sin 2x gini. Ini akan menuju positif tak hingga ya. Kita bisa pakai ini. Sin 2x ya, per x itu selalu ada di antara -1 per x dan 1 per x. Betul nggak? Betul nggak? Benar, Pak. Betul ya? Jadi nilainya akan selalu ada di antara -1 per x dan 1 per x. Nah, kita hitung limit x menuju tak hingga dari -1 per x. Berapa? 0, Pak. 0. Oke, kemudian limit x menuju tak hingga dari 1 per x? 0 juga ya? 0. Nah, Ya, Pak. karena sama-sama 0, maka kita pakai teorema apa namanya? Masih ingat? Teorema sandwich, Pak. Teorema sandwich ya, karena kita himpit ya. Karena ini menuju 0, ya. Kemudian 1 per x juga menuju 0, maka otomatis apapun yang di tengah ini pasti menuju 0, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan limit tak hingga ketika kita punya fungsi rasional ya. Fungsi rasional itu berarti fungsi yang bisa dijadikan apa? Dijadikan bentuk pecahan biasa ya. Bilangan rasional itu kan gitu ya. Jadi kalau kita bentuknya bisa jadi pecahan gitu ya. Fungsinya bentuknya pecahan atau pembagian gitu. Nah, kita punya fungsi rasional namanya. Nah, caranya gimana? Strateginya ya. Kalau misalkan kita punya fungsi rasional, contohnya ini ya. Limit x menuju tak hingga dari 5x kuadrat tambah 8x min 3 dibagi dengan 3x kuadrat plus 2. Kalau saya masukkan tak hingga langsung ke ini, ke fungsinya, kita punya pembilangnya adalah 5 kali tak hingga kuadrat, tak hingga ditambah 8 kali tak hingga ya. Berarti kita punya tak hingga tambah tak hingga berarti tetap tak hingga, dikurangi 3 tetap tak hingga gitu ya. Pembaginya adalah 3 kali tak hingga kuadrat adalah tak hingga, ditambah 2 tetap tak hingga. Jadi kita punya tak hingga dibagi tak hingga. Masih ingat nggak di SMA ya, kalau kita punya tak hingga dibagi tak hingga, di limit boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak.
Boleh? Limit tak hingga per tak hingga itu di matematika SMA boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh. Apalagi yang nggak boleh selain tak hingga per tak hingga? 0 per 0 per 0. 0 per Iya, tak hingga. 0 per 0. Ada lagi? Per 0, Pak. 0 per tak hingga, Pak. 0 per tak hingga ya 0 ya. Per 0, Pak. 0 per 0 nggak boleh kan tadi ya. Berarti kita punya tak hingga per tak hingga nggak boleh. 0 per 0 nggak boleh. Ada satu lagi. Masih ingat nggak? 1/0 bukan sih. Tak hingga min tak hingga. Tak hingga min tak hingga itu juga nggak boleh. Tak hingga kurangi tak hingga maksudnya. Nah, jadi ada 0 tiga kali ya. tak hingga, Pak. Ya? Kalau 0 kali tak hingga boleh nggak, Pak? 0 kali tak hingga ya 0. Oke. Makasih, Pak. 0 dikalikan berapapun 0 kan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi yang nggak boleh itu tak hingga bagi tak hingga, 0 bagi 0, dan tak hingga minus tak hingga ya. Nah, di sini kalau kita masukkan langsung kan kita punya tak hingga dibagi tak hingga. Kalau gitu kan nggak boleh. Tapi sebenarnya kita bisa hitung limitnya. Caranya gimana? Caranya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari antara pembilang atau penyebut gitu ya. Jadi kita ambil yang pangkatnya paling tinggi yang mana. Di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat 2, Pak. Pangkat 2 ya. Maka kita bagi pembilang dan penyebut, dua-duanya kita bagi dengan X pangkat 2. Sehingga kita punya 5, ya. 5X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 5. Ditambah 8X dibagi X kuadrat adalah 8 per X, dan seterusnya ya. Baru kita substitusikan tak hingganya. Baru kita hitung, 8 bagi tak hingga, 8 dibagi limit tak hingga ya 0. Limit 3 bagi tak hingga ya 0 juga, dan seterusnya. Maka nilainya adalah 5/3. Oke. Kalau yang di bawah ya, kita bagi dengan pangkat tertingginya berapa? Pangkatnya pembilang adalah 1, pangkatnya penyebut adalah 3. Berarti pangkat tertingginya berapa? Pangkat 3, Pak. Pangkat 3. Berarti kita bagi dengan pangkat X 3 pangkat ya. 3. Kita bagi dengan pangkat 3, maka kita dapat hasil itu. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, kalau pangkat tertingginya sama ya, misalkan di sini sama-sama 2, maka nilai limitnya itu selalu koefisien dari pangkat tertinggi saja. Jadi 5 dibagi 3 itu limitnya. Tapi kalau pangkat tertingginya beda ya, misalkan pangkat tertingginya yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Misalkan pangkat yang atas itu 1, yang bawahnya 3 gitu ya. Pembilangnya 1, pangkatnya penyebutnya pangkat 3. Maka hasil limitnya, limit tak hingganya, entah itu menuju positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, akan pasti 0. Tapi kalau pangkat pembilangnya nanti lebih besar dari penyebut, itu hasilnya pasti tak hingga. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Instruksi, Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Tadi sepertinya jaringan saya agak nge-lag. Boleh diulangin yang barusan ini, Pak? Yang mana? Yang ya habis ini yang tak hingga Oke. Yang kalau pangkatnya lebih besar atau apa gitu. Oke. Kalau pangkatnya sama, berarti kita ambil nilai limitnya itu udah pasti koefisien dari pangkat tertinggi ya. Kalau pangkat tertingginya sama. Contohnya di sini sama-sama 2 ya pangkatnya. Kalau pangkat pembilangnya itu lebih kecil dari pangkat dari penyebut, maka nilai limitnya itu sudah pasti 0. Tapi kalau pangkat pembilangnya nanti lebih besar dari penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Gitu. Roziki ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sekarang, kira-kira ketika X menuju positif tak hingga, nilai limitnya berapa? Kalau X menuju negatif tak hingga, nilainya berapa limitnya? Dua per 5, Pak. 2/5 tadi yang jawab siapa? Kayaknya suaranya Ahmad ya? Ya, Iya, Pak. Ahmad. Menurut Ahmad jawabannya adalah 2/5 untuk X menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga? Menuju tak hingga. Oke, kalau menuju negatif tak hingga berapa, Ahmad? Menuju negatif tak hingga sama, Pak. Sama, oke. Menurut Ahmad jawabannya sama-sama 2/5. Yang lain? 7, Pak. 7. Sama, Pak.
Berarti perlu dibahas nggak? Sama Pak, 2/5 Pak. Perlu dibahas nggak? Perlu, Pak. Perlu. Bahas aja Pak. Iya Pak, bahas aja Pak. Perlu, Pak. Oke. Ya. Solusinya adalah untuk yang A ya, kita punya limit X menuju tak hingga dari 2X plus 3 per 5X plus 7. Berarti pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan berapa? Dengan X. X sama 1 Pak. Dibagi dengan X, Pak. X ya. Berarti ini kita kali dengan 1 per X ya. Dibagi 1 per X ya. Yaitu hasilnya adalah limit X menuju tak hingga dari 2 tambah 3 per X per 5 tambah 7 per X ya. Yaitu 2 tambah 0 dibagi 5 tambah 0 yaitu 2/5. Untuk yang B sama sebenarnya ya. Limit X menuju negatif tak hingga dari 2X plus 3 per 5X plus 7 kita bagi semuanya dengan 1/X. Kita bagi dengan X gitu ya. Berarti kita punya limit X menuju negatif tak hingga dari 2 tambah 3 per X per 5 tambah 7 per X yaitu sama 2 tambah 0 dibagi 5 tambah 0 yaitu 2/5 ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit dari materi hari ini ya, yaitu asimtot. Kalian harus pahami benar-benar karena ini bisa jadi keluar di kuis. Kalau nggak di kuis berarti di UTS gitu. Apa itu asimtot? Asimtot itu pada dasarnya definisinya seperti ini. Ini definisi kasarnya. Dari asimtot yang kita bahas pertama adalah asimtot horizontal. Kalau kita punya garis Y sama dengan B, adalah garis itu adalah suatu asimtot horizontal dari suatu graf dari fungsi Y sama dengan Fx. Jadi Fx-nya bukan B ya, tapi Fx-nya suatu fungsi tertentu ya. Nah, kita sebut garis Y sama dengan B itu horizontal asimtot dari Y sama dengan Fx kalau salah satu dari dua limit ini terpenuhi ya. Ketika X menuju positif tak hingga, nilai limitnya itu menuju nilai B, atau ketika X menuju negatif tak hingga, nilai limitnya menuju B. Ya. Jadi bisa dua-duanya terpenuhi, bisa jadi salah satu saja. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita diminta untuk mencari horizontal asimtot dari grafik Fx sama dengan X pangkat 3 min 2 dibagi dengan nilai mutlak X pangkat 3 plus 1. Cara mencari horizontal asimtotnya gimana? Kita menghitung limitnya ketika X menuju positif tak hingga dan ketika X menuju negatif tak hingga. Nah, supaya lebih jelas, ini saya mau tulis ulang di sini ya, cara mengerjakannya. Oke, ya. Nah, cara menjawabnya adalah ya kita hitung limitnya aja. Kalau misalkan X menuju positif tak hingga berapa, menuju negatif tak hingga berapa gitu ya. Nah, di sini kita ambil karena ada nilai mutlak ya.
Strateginya adalah kita ambil kalau X-nya positif gimana, kalau X-nya negatif gimana. Kalau X-nya positif ya, kita tahu bahwa nilai mutlak itu, ya, mutlak X, kalau X-nya positif itu adalah sama dengan X. Sehingga mutlak X pangkat 3, karena X-nya positif, itu tetap adalah X pangkat 3. Ya. Yaitu gini, sehingga dari sini kita punya mutlak X pangkat 3 itu adalah X pangkat 3. Ya. Makanya kita punya limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 min 2 dibagi X pangkat 3 plus 1 adalah limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 min 2 dibagi dengan X pangkat 3 plus 1. Mutlaknya hilang. Kita hitung, ya sebenarnya kita bisa lihat ya di sini koefisien koefisien dari pangkat tertingginya kan sama-sama 3 ya. Koefisiennya sama-sama 1 ya. Ini 1, ini juga 1. Berarti sudah pasti kita punya 1 per 1 yaitu 1. Nah, kemudian kalau X-nya negatif gimana? Nah, kalau X-nya negatif, maka kita punya nilai dari mutlak X itu adalah min X. Sehingga mutlak X pangkat 3, kalau X-nya negatif, itu adalah min X pangkat 3, yaitu min X pangkat 3. Kalau ini min X-nya kita pangkatkan 3, kalau yang di sebelah kanan ini X-nya saja yang dipangkatkan 3 ya, karena min 1 pangkat 3 adalah min 1. Ternyata setelah kita hitung limitnya ya, lagi-lagi karena kita lihat koefisien pangkat tertingginya sama, kemudian koefisiennya di sini adalah 1, ya, yang di bawah adalah min 1. Sehingga kita punya 1 bagi min 1 adalah min 1. Nah, di sini kita punya, karena ketika positif ya, maksudnya tidak negatif ya, nilai limit X menuju tak hingganya adalah 1, maka kita punya salah satu asimtot horizontalnya adalah garis Y sama dengan 1 ya, Y sama dengan nilai limitnya ini. Kita punya nggak asimtot lain? Ada ternyata. Ketika X menuju negatif tak hingga, nilai limitnya itu menuju min 1. Sehingga kita punya garis Y sama dengan min 1 itu juga horizontal asimtot dari fungsi fx. Ya. Untuk ini bisa dipahami? Pusing? Pak, izin bertanya, Pak. Akan? Untuk mutlak dari negatif tak hingga, mengapa jadi minus, Pak? Mutlak dari negatif tak hingga menjadi minus. Itu definisinya nilai mutlak ya. Yang bawah ini kan ya? Ya, Pak. Kan kalau kita punya X-nya negatif, nilai mutlak itu adalah negatif dari bilangan tersebut kan ya? Oke, pertanyaan saya adalah nilai mutlak dari min 1 adalah berapa? 1. 1 ya. 1 itu adalah negatif dari negatif 1, betul nggak? Oh iya Pak, benar Pak. Makanya kalau X-nya negatif ya, di sini catatannya adalah ketika X kurang dari 0, ketika X-nya negatif kita punya nilai mutlaknya adalah min X. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Saya mau kasih ilustrasi gambarnya ya. Gx sama dengan 1. Fx-nya adalah X pangkat 3 min 2, pangkat 3 min 2, dan absolute value dari X pangkat 3 plus 1. Plus 1 ya.
Kemudian kita plot F-nya misalkan dari min 10 ya. Kemudian ini Kak, 10 sampai 10 juga. Y sama dengan H itu min 1. Kemudian G dari min 10. Oke. Ini kita gambarkan plotnya, kira-kira seperti apa bentuknya. Jadi, ini nanti kita bahas lagi. Lama juga ya. Nah, ya kira-kira grafiknya seperti ini ya. Jadi kita punya ternyata kurvanya itu akan semakin lama kalau ke kanan ya, semakin lama akan semakin menuju 1, semakin kiri semakin menuju min 1 gitu ya. Jadi kita punya asimptotnya ada 2. Asimptot horizontalnya ada Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh minta ulang Pak yang dari itu? Dari sini. Ya. Nih, definisi asimptot ya, garis Y sama dengan B adalah sebuah asimptot dari sebuah fungsi Y sama dengan fx kalau limit menuju tak hingganya ya, antara menuju positif atau negatif tak hingga menuju suatu nilai tertentu yaitu B di sini ya. Jadi kalau limitnya menuju B maka garis Y sama dengan B adalah asimptot. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ketika X menuju positif tak hingga nilai limitnya adalah 1. Berarti kita punya garis Y sama dengan 1 adalah salah satu asimptotnya, ya, yaitu ini, yang atas nih ya, yang warna merah. Y sama dengan 1. Kemudian ternyata untuk yang negatif ya, kalau X-nya menuju negatif tak hingga, nilai limitnya adalah min 1. Berarti di sini garis Y sama dengan min 1 itu juga asimptot. Ya. Ternyata ketika semakin menuju tak hingga, semakin ke kiri, garis Y-nya itu akan semakin menuju kurva fx-nya itu akan semakin menuju garis Y sama dengan min 1. Di sini kelihatan yang warna hijau. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita punya untuk fungsi ini, kita punya 2 asimptot, yaitu asimptot horizontal yang pertama, ya, yaitu Y sama dengan 1, dan yang kedua adalah Y sama dengan min 1. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, berarti kalau setiap fungsi itu nggak berarti harus 2 asimptotnya Pak, bisa 1, Ya, bisa 1, bisa nggak ada bahkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau gitu pertanyaan saya adalah, ada yang tahu nggak kira-kira sekarang asimptot itu apa?
batas kan garis asimtot horizontal tuh Pak. Nah, batas ini yang horizontal antara yang kiri dan yang kanan. Yang kiri -1, yang kanan 1. Kayak gitu ya Pak. Batas gitu. Ya, in some sense mungkin pengertiannya maksudnya Farel mungkin benar ya. Jadi asimtot itu sebenarnya kalau ada pertanyaannya cari asimtot, berarti yang kalian cari adalah sebuah garis. Entah itu garis vertikal atau garis horizontal atau garis miring ya. Jadi asimtot itu adalah sebuah garis ya, yang pada dasarnya garis ini ya, kalau kita gambarkan garisnya, fungsinya itu semakin lama akan semakin menghimpit garis tersebut ya, semakin lama akan semakin dekat dengan garisnya, tapi mereka tidak pernah saling bersilangan, mereka tidak pernah bertemu. Jadi kayak apa ya? Mereka sebenarnya saling cinta gitu ya, tapi tidak berjodoh gitu ya. Jadi cuman bisa dekat aja, tapi nggak bisa nempel gitu. Bisa dipahami? Pak. Ya. Bisa, Pak. Tuh, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, sekarang kalau kita diminta untuk mencari limit X menuju 0 dari kiri dari E pangkat 1/X. Ini saya pindah ke sini dulu biar gampang. Oke. Ini ya, yang kita lakukan di sini sebenarnya adalah ya, saya cari kursor saya di mana ya? Oh ini. Sebenarnya adalah kita mau memisalkan ya. Misal T sama dengan 1/X ya. Maka kalau kita punya X menuju 0 dari sebelah kiri, akibatnya apa? T atau 1/X itu akan menuju berapa? Negatif tak hingga. Menuju negatif tak hingga. Karena kalau X menuju 0 dari kiri itu kan kita mau misalkan X menuju 0 dari kiri ya. Ilustrasinya seperti ini. Kita pilih misalkan X sama dengan minus 0,1 gitu ya. Maka kita punya 1/X-nya adalah apa di sini? Min 10 ya kan? Kemudian kita perkecil lagi jaraknya dengan 0. X-nya misalkan sekarang minus 0,001. Kalau kayak gini berarti 1/X-nya berapa? 1000. Min 1000. Kemudian kita perkecil terus ya, sampai X-nya misalkan lebih kecil lagi, sangat-sangat dekat dengan 0 gitu ya. Maka 1/X-nya akan menuju nilai berapa? Tak hingga. Negatif tak hingga kan ya? Iya, Pak. Makanya itu kita di sini punya kalau X menuju 0 dari kiri, maka T yaitu 1/X ya, yang kita misalkan dengan T itu akan menuju negatif tak hingga. Maka ya, limit dari X menuju 0 dari kiri E pangkat 1/X ya. Kalau kalian lihat di sini X menuju 0 dari kiri ya, E pangkat 1/X, itu kita bisa ubah penulisan limitnya menjadi limit T menuju negatif tak hingga E pangkat T. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Bisa, kok ragu-ragu? Sabar Pak, masih mikir. Baguslah mikir. Berarti sudah mulai bingung ya. Di sini X menuju 0 dari kiri ya, dari E pangkat 1 per X. Kan kita tahu kalau X-nya menuju 0 dari kiri, 1 per X itu akan menuju negatif tak hingga. Ya. Berarti kita bisa ubah limitnya menjadi, kalau pangkatnya kita ganti menjadi T, yaitu T itu 1 per X, ya, maka T-nya akan menuju negatif tak hingga. Ya, sehingga dibanding kita menghitung limit X menuju 0 dari kiri, E pangkat 1 per X, kita mendingan kita ngitung limit T menuju negatif tak hingga dari E pangkat T. Gitu. Bisa dipahami? Pada dasarnya di sini kita punya E pangkat min tak hingga lah gitu ya. Atau sama dengan 1 per E pangkat positif tak hingga, yaitu 0. Gitu. Bisa dipahami? Untuk memahami ini kayaknya sih harus dipelajari lagi di rumah nanti Pak. Ya nanti pelajari lagi ya di rumah. Paham. Ya. Tapi idenya ngerti ya? Idenya di sini kita mau mengubah ya limitnya ke bentuk yang kita familiar gitu ya. Kalau menuju 0 dari kiri gitu ya, ini kan ada mencari dari kiri dari kanan gimana gitu ya. Mungkin akan lebih sulit, sehingga kayaknya lebih enak kalau kita langsung ganti aja pangkatnya menjadi sesuatu yang menuju yang kita tahu ya, yaitu limit tak hingga atau limit negatif tak hingga. Tuh. Idenya seperti itu sebenarnya. Jadi contohnya sebenarnya tidak sulit, tapi kalian bisa coba sendiri nanti di rumah, coba dipahami lagi ya. Kita mau lanjut ke selanjutnya. Oke. Menggunakan teorema sandwich, kita diminta untuk mencari asimtot horizontal dari kurva ini. Ya. Y sama dengan 2 tambah sin X per X. Ya ini sebenarnya pakai apa namanya? Pakai yang tadi kita sudah bahas sebelumnya ya. Sin 2x per x itu kan sama aja sebenarnya. Di sini kita kalau mau mencari asimtot horizontal, kita pasti tertarik dengan mencari perilaku dari kurvanya Y ketika X menuju positif atau negatif tak hingga. Karena sin X per X itu selalu, kalau kita ambil nilai mutlak ya, selalu diapit oleh 0 dan 1 per X ya, maka kita cukup menghitung limit dari tetangganya saja ya, 0 atau 1 per X-nya. Ternyata limitnya adalah 0. Sehingga berdasarkan teorema sandwich, limit dari sin X per X itu adalah 0. Ya. Maka kita bisa hitung limit X-nya menuju antara ke positif tak hingga atau negatif tak hingga. Dari 2 tambah sin X per X, itu karena kita punya limit sin X per X-nya, baik itu X menuju positif tak hingga atau X menuju negatif tak hingga, adalah 0, berarti limitnya adalah 2 tambah 0, yaitu 2. Sehingga kita punya garis Y sama dengan 2 adalah horizontal asimtot untuk kurva Y, ya, Y sama dengan 2 tambah sin X per X, di kanan dan di kiri. Ya. Untuk ilustrasinya saya akan gambarkan di sini. Fx-nya sekarang adalah 2 tambah X dibagi X. Kemudian asimtotnya hanya ada 1 ya, yaitu 2 gini.
Jadi kita akan punya kurva yang seperti ini. Oh, kurang panjang sepertinya. Saya gambarkan sampai misalkan masih kurang 50. Jadi kira-kira kurvanya seperti ini dan semakin lama dia akan semakin menuju garis Y sama dengan 2 gitu ya. Tapi tidak benar-benar sama dengan garis Y sama dengan 2. Bisa dipahami? Jadi niatnya dia mau ke kanan maupun ke kiri itu pengennya sama dengan garis Y sama dengan 2 gitu ujung-ujungnya. Tapi ternyata dia tidak pernah sama dengan garis Y sama dengan 2. Dia cuman bisa ya mencoba mirip gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya misalkan saya pengen mirip seperti siapa gitu ya, aktor ternama gitu misalkan, tapi nggak bisa-bisa gitu. Kadang kelebihan, kadang kekurangan gitu ya. Seperti ini. Bisa dipahami? Instruksi Pak, Ya, izin bertanya. ya silakan. Berarti kalau yang tadi kan, yang sin itu kan, asimptotnya kan Y sama dengan 2 ya Pak ya? Nah, halo? Dengar nggak Pak? Mohon maaf, suara saya Tadi. terdengar. Putus. Oh ya, saya ulangin Pak. Ya. Nah, itu kan asimptotnya kan Y sama dengan 2. Terus kan itu grafiknya kan ada yang Coba di chat saja, ditulis saja, Roziki ya. Iya Pak. Ya, yang lain apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini contoh terakhir sebelum kita latihan tambahan ya. Contoh terakhir di sini kita diminta untuk mencari yang namanya oblique asymptote ya atau slant line asymptote yang mana pada dasarnya itu slant line itu artinya garis yang agak miring gitu ya. Jadi asymptote miring. Kalau tadi kan kita mencari asymptote yang horizontal. Nah, sekarang kita mencari asymptote yang miring gitu ya sambil menunggu pertanyaan dari Roziki ya. Nah, cara mencarinya gimana? Ini lagi-lagi kayaknya saya harus menambahkan ke sini. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau kita mau mencari asymptote miring, nah ini agak sedikit lebih tricky ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita memecah persamaan ini menjadi 2 bagian ya. Fungsi ini fx menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang linear, yang mana kalau linear itu berarti kita punya persamaan garis, dan satu lagi yang terserah mau apa gitu ya. Nah, di sini cara mendapatkannya adalah kita bagi ya. Kita bagi X kuadrat min 3 dengan 2X min 4. Kita mau membagi X kuadrat min 3 dengan 2X min 4. Caranya gimana? Kita lihat nih. X kuadratnya kita bagi dengan 2X. Hasilnya apa? X kuadrat, kalau kita bagi dengan 2X, maka kita akan mendapatkan X per 2. Betul nggak? Iya, Pak. Karena apa? Karena kalau X per 2 kita kalikan dengan 2X, kita punya X kuadrat. Ya.
X per 2 dikali 2X adalah X kuadrat. Kemudian kita kalikan juga X per 2 dengan min 4. Maka kita punya min 2X. Di X kuadrat. Jadi X kuadrat bagi 2X adalah X per 2. Kemudian kita kalikan balik ya. Jadi kita punya X kuadrat X per 2 kali 2X adalah X kuadrat. Ditambahkan dengan X per 2 kali min 4, yaitu min 2X. Kemudian prosesnya sama seperti pembagian biasa ya. Ini kita kurangkan ya. X kuadrat kurang X kuadrat adalah 0. Kemudian di sini ditambah 0X sebenarnya ya. 0X dikurangi 2X adalah plus 2X. Kemudian min 3 ya. Min 3 kurangi 0 adalah min 3 ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Oke, baru kemudian kita bagi 2X dengan 2X. Hasilnya berapa? 1. 1. Berarti ditambah 1. 1 kali 2X adalah 2X. Kemudian ditambahkan dengan 1 kali min 4 adalah min 4. Sama seperti biasanya ya, kita kurang. Berarti kita punya 2X kurang 2X adalah 0. Min 3 kurangi min 4 adalah berapa? 1. Berapa? 1, Pak. 1 ya. Berarti 0 tambah 1, gini kan ya? Iya, Pak. Sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, di sini yang kita punya adalah yang di atas X per 2 tambah 1 ini adalah apa? Kalau dari pembagian ini kita sebut sebagai apa? Hasilnya, Pak. Hasil bagi ya. Hasil bagi. Hasil bagi. Yang di sini 1 adalah apa? Sisa bagi. Sisa ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tulis Fx sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2X min 4 sebagai hasil baginya ya. X per 2 ditambah 1 ditambah dengan sisa pembagiannya adalah 1 ya. Karena masih harus dibagi berarti dibagi dengan 2X min 4. Nah, di sini kita punya bagian yang linear ya. Ini adalah hasil bagi. Dan dia linear. Terus misalkan kita buat dia sebagai suatu fungsi Gx gitu ya. Kemudian yang bagian sisanya adalah ini adalah sisa pembagian. Nah, dari sini baru kita hitung ya. Kita hitung limit X menuju positif atau negatif tak hingga gitu ya. Dari X kuadrat min 3 per 2X min 4, yaitu limit X menuju positif atau negatif tak hingga ya. Dari kita punya X per 2 plus 1 ditambah 1 per 2X min 4, yaitu kita punya limit X menuju positif atau negatif tak hingga dari X per 2 plus 1 ditambah limit X menuju positif atau negatif tak hingga dari 1 per 2X min 4. Dari sini kita punya nilainya adalah ya masih limit X menuju positif atau negatif tak hingga dari
X per 2 plus 1 ditambah 0 kan ya? Karena kita punya 1 dibagi sesuatu yang sangat besar adalah 0. Nah, dari sini berarti ketika X menuju positif atau negatif tak hingga, ya, fungsi F, yaitu X kuadrat min 3 dibagi 2X min 4, itu lama-lama akan menjadi garis ini, X per 2 tambah 1. Dia lama-lama akan menjadi garis ini. Sehingga kita sebut ini, garis ini ya, garis ini sebagai asimtot miring. Yaitu GX sama dengan, atau asimtot miringnya adalah misalkan Y sama dengan X per 2 plus 1, itu adalah asimtot miringnya. Sampai sini bisa dipahami? Pak, saya mau Ya. nanya Pak. Berarti kalau misalnya kita tarik garis asimtotnya tuh bentuknya emang miring Pak? Iya, nanti lama-lama dia akan, fungsinya itu lama-lama akan ya kurang lebih bentuknya akan seperti garis ini gitu. Miring. Nah, ada satu lagi yaitu asimtot vertikal ya. Asimtot vertikal adalah ketika apa ya? Ketika limit X menuju C dari Fx itu sama dengan positif atau negatif tak hingga, maka kita punya X sama dengan C adalah asimtot vertikal. Contoh di sini adalah ketika kita masukkan ketika kita masukkan limit X menuju berapa? Menuju 2, misalkan dari kanan gitu ya. Fx itu adalah limit X menuju 2 dari kanan dari X kuadrat min 3 per 2X min 4. Nah, ini nilainya adalah berapa kira-kira? Kalau dari kanan berarti kira-kira nilainya berapa? Dua dari kanan, oke, 2 kuadrat, 4, min 3, 1 ya. Penyebutnya adalah dari kanan berarti dibagi sesuatu yang positif. Berarti dia kira-kira positif tak hingga. Kenapa dapat ini? Nanti kalian tanya ke teman-temannya sendiri atau ke asisten ya. Kemudian kalau limit X menuju 2 dari kiri, Fx, itu adalah limit X menuju 2 dari kiri ya, dari X kuadrat min 3 per 2X min 4. Nah, ini kira-kira negatif tak hingga. Nah, karena ketika menuju 2 dia menjadi besar nilainya, antara positif sangat besar atau negatif sangat besar, maka kita sebut X sama dengan 2 ini sebagai asimtot vertikal ya. Di sini ada penjelasannya. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kita punya Fx sama dengan X kuadrat min 3, kemudian dibagi dengan 2X min 4. Nah, di sini saya sekalian gambarkan asimtot miringnya, yaitu X per 2 tambah 1. Ya, ternyata ya, bisa dilihat ya, di sini kurvanya, dia tidak pernah sama dengan garis, baik garis warna ungu maupun garis warna merah. Ya. Tapi setidaknya semakin lama dia akan semakin seperti garis tersebut. Jadi di sini kita punya dua asimtot, yaitu asimtot miring dan asimtot vertikal. Ya. Bisa dipahami? Saya mau Kayaknya bisa, Pak. Jadi nanti proses, kalian coba. Pak.
Oke, ini saya mau menjawab pertanyaan dari Roziki ya. Kan asimptotnya Y sama dengan 2, sedangkan grafik sin tadi kan naik turun, berarti ada titik yang Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti pengertian asimptot itu, oh oke. Oke. Jadi sebenarnya pengertian asimptot itu bukan dia tidak bakal dilewati ya, tapi dia akan menyerupai garis tersebut. Semakin lama dia akan seperti garis tersebut gitu. Jadi kalau mungkin saya salah menyampaikan definisi di awal tadi ya, jadi mohon maaf kesalahan saya. Definisi kasarnya itu begini, kalau misalkan asimptot itu berarti dia semakin lama bentuknya akan seperti garis itu. Contoh di sini ya, di sini semakin lama dia akan semakin seperti garis lurus. Kemudian yang di sini juga semakin lama akan seperti garis lurus ya, semakin ke kanan atau semakin ke kiri. Definisi asimptot sebenarnya itu ya, maksud dari asimptot ya. Gitu ya, Roziki bisa menjawab? Pertanyaan bagus itu tadi. Sangat bagus. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini waktunya sudah habis, ternyata sudah lewat 6 menit ya. Masih ada 2 latihan. Oke, cepat saja ya, cepat saja. Cepat saja, saya mau cepat-cepat aja, kalau gitu biar limit X menuju 5 dari kiri dari 3X per 2X plus 10 ya. Ini kalau dari kiri ya, berarti kurang lebih ini ya, kurang lebih ya, kita ngitungnya 3 kali min 5, kemudian min 5 dari kiri maksudnya ya, dibagi dengan 2 kali min 5 dari kiri, tambah 10. Berarti ini kira-kira min 15 ya, min 15 dari kiri ya, dibagi dengan min 10 dari kiri, ditambah 10 ya. Atau ya kurang lebih ini, yang atas itu kurang lebih adalah minus 14,999 dan seterusnya ya. Kemudian penyebutnya karena dari kiri ya, berarti kita punya min 0,00 dan seterusnya 1. Jadi kita punya suatu bilangan dibagi dengan suatu yang sangat kecil, dan dua-duanya sama-sama negatif, berarti hasilnya adalah positif tak hingga. Itu untuk latihan yang ini ya. Bisa dipahami? Kemudian yang ini adalah oke. Nah, ini limit X menuju 7 ya. Ada yang tahu nggak kira-kira nilainya berapa? Oke, ini PR bagi kalian bisa coba sendiri. Nilainya adalah positif tak hingga. Karena apa? Karena X-nya akan semakin menuju 7, tapi X min 7 kuadrat itu akan selalu lebih besar sama dengan 0. Betul nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Karena akan selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Semakin X-nya dekat dengan 7, berarti kan 4 dibagi suatu yang sangat kecil, sangat dekat dengan 0 tapi positif. Maka nilai limitnya adalah positif tak hingga ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya,
kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Saya mohon maaf ini kelewatan 10 menit. Sampai ketemu besok di mata kuliah berpikir komputasi dan hari Kamis di mata kuliah kalkulus ya, beserta kuisnya. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.